Akhir-akhir ini brand lokal tuh gencar banget gebrak pasar laptop tanah air. Seakan nggak mau kalah saing dengan penjajah di rumah sendiri, atau bisa diomongnya brand-brand kompetitornya lah. Yang kali ini muncul adalah Axio. Axio ini perusahaan teknologi lokal pertama yang merilis laptop buatan mereka sendiri pada tahun 2008 bernama Axio Neon MNC. Masih ingat kan, sekitar pertengahan tahun ini Axio melakukan gebrakan dengan laptop gaming Axio Pongo. Setelah mendulang sukses dengan Pongonya ini, kali ini Axio kembali mendobrak pasar entry level dengan Axio Hype Series yang punya karakter stylish dan berperforma tinggi. Cocok sama slogannya Stylish X Performance. Sebelum kita masuk ke desain laptopnya, gue mau mention soal packaging dan marketing gimmicknya. Karena lihat aja ini. Ini kan hedon banget, heboh soal packagingnya. Di websitenya juga, aduh, hebohnya itu pakai banget. Desain-desain kayak gini kalau rilis di tahun 2008 sampai 2010 itu mungkin masih kelihatan keren. Tapi kalau sekarang ya kayaknya lebih norak. Tapi ya inilah yang namanya stylish, pasti hedon kayak gini. Pas pertama laptop ini datang juga kita skeptis banget packaging laptopnya kayak gini. Laptopnya bakal seperti apa di dalamnya. Ternyata pas dibuka ya oke aja. Desainnya simple, minimalis, elegan. Jujur gue sama desain laptopnya, kayaknya ini laptop lebih asik dipasarkan dengan narasi simple, elegan, murah, dan bertenaga. Kalau kayak gini itu ibarat manusia yang punya multiple personality disorder. Di depannya heboh, rame, supel, tapi dalamnya itu kalem, rapi, dan classy. Bertolak belakang banget sama laptop dan boxnya. Ini contohnya aja JJ yang rame dulu sempet viral kan, itu yang sering di stasiun Sudirman kalau nggak salah. Itu kan kalau di depannya kan kelihatan itu kan hedon banget, heboh, kayak norak gitu kan. Tapi sebenarnya di dalamnya atau di belakang layar tanpa kamera, dia itu kan cukup pinter orangnya. Bahasa Inggrisnya juga jago. Bahasa Inggris gue acak adut gitu. Jadi berbeda banget dengan tampilan dan dalamnya. Oke, kita lupakan soal packaging laptop dan JJ tadi, masuk ke desain laptopnya. Dilihat mata, ini laptop cakep banget, gak ada desain yang norak-norak dan gak ada aneh-anehnya. Ukurannya juga ringkas banget, cuma 323 x 219 x 19,8 mm, dan bobotnya ini gak sampai 1,5 kg. Suka banget lah untuk sisi desain, bobot, dan beratnya. Di bagian cover yang terlihat logo X dari Axio yang keren banget dengan finishingnya kaca dan logonya terlihat simple, elegan, dan nggak berlebihan, pas, nggak kayak yang kemarin kita bahas. Pas lah sama laptopnya. Untuk engselnya ini terasa kokoh dan bisa dibuka dengan satu tangan. Saat engselnya dibuka, bodi laptop akan terangkat ala-ala Ergolift merek sebelah atau desain kayak gini bikin laptop makin kokoh dan makin mantap saat mengetik. Bagian keyboardnya simple, nggak ada desain aneh-aneh. Bagian atas cuma dihiasi grill seperti speaker, tapi speakernya ada di bawah, bukan di atas. Dan ada exhaust juga di sisi kanannya. Layar 14 inch-nya juga kelihatan cakep banget dengan bezel yang termasuk tipis dan warna yang senada dengan laptopnya. Logo lengkap Axio juga dipajang di bagian bezel di bawah yang kelihatan kalem dan tetap nggak norak di sini. Laptop murah punya looks keren, pasti ada kekurangannya. Saat kalian pegang laptop ini, barulah terasa kalau material yang dipakai di laptop ini agak murah. Dari pamrest, keycaps, keyboardnya, sampai covernya, ini terasa agak kopong dan terasa ringkih. Tapi ini bukan hal yang sangat jelek banget. Mengingat harga laptop ini yang kelewat murah, hal kayak gini masih sangat diwajarkan untuk laptop ini. Apalagi dengan finishing yang dipakai matte, jadi gak kelihatan murahannya. Overall, bravo untuk desain laptop. Tapi bukan desain packagingnya. Sebenarnya desain packaging tuh nggak perlu bagus-bagus banget. Yang penting tuh laptopnya aja yang dikerenin banget. Buat dipakai kerja, pasti kalian concern gimana feel ngetiknya. Overall, gua nggak ada komplain ya. Walaupun keycapsnya terasa murah, tapi masih terasa kokoh karena desain hinge-nya yang ngangkat body laptop ini kayak Asus. Jadi seharusnya kalian bisa nyaman ngetik berjam-jam di laptop ini. Untuk touchpad gak ada komplain, ukurannya cukup luas, kliknya enak dan cukup nyaman. Soal kelengkapan konektivitasnya, untungnya Axio nggak pelit. Walaupun laptop murah, tapi kalian masih dikasih 3 USB Type-A 3.0 dan 1 USB Type-C 3.0, HDMI 1.4 dan satu lagi SD card reader. Tenang, nggak ada USB 2.0 kayak iPhone yang jelek sekali USB-nya. Jadi dengan adanya card reader juga,
juga asik banget buat teman-teman fotografi atau videographer, bisa langsung copy file tanpa dongle lagi atau card reader lagi. Dan untuk urusan konektivitas wirelessnya, sayangnya Axio di sini kasih Wi-Fi 5 doang atau Wi-Fi 5, belum Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6E. Dan Bluetooth-nya 5.0. Seandainya kalau Axio memberikan Wi-Fi 6E akan mantap lagi. Pada sektor layar, biasanya para produsen laptop kasih layar TN yang super perih di mata dan bikin mata cepet capek. Biasanya ini terjadi di laptop murah. Tapi tidak dengan Axio ini. Beliau Axio ini berani kasih layar IPS Full HD sebesar 14 inch yang pastinya bikin kita nyaman kerja lama-lama di laptop ini. Untuk color gambutnya sendiri, kalau kami pribadi sih nggak akan berespektasi tinggi karena memang bukan untuk didesain laptop desain. Ya, paham kan maksudnya? Bukan diperuntukkan untuk laptop desain. Ini terbukti saat kami kalibrasi dengan Spider mendapatkan hasil sRGB-nya itu 67%, NTSC 47%, Adobe RGB 49%, dan DCI P3-nya 49%. Tapi menurut kami dengan spek seperti ini aja, untuk harga seperti ini sudah memuaskan banget. Gak ada lawan di kelasnya. Untuk urusan online meeting, laptop ini punya webcam yang cukup baik. Punya spesifikasi 2 MP dengan resolusi maksimal 1080p. Dan menurut gua, gambar yang dihasilkan cukup decent. Axio juga menambahkan kamera shutter yang suka dilupakan banyak produsen biar privasi kalian saat tengah malam sendirian lagi dalam kutip belajar, gak diintip orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, dengan adanya seperti ini, gue harap brand-brand laptop yang sudah terkenal sekarang yang harganya murah-murah, pakailah shutter kayak ini. Ternyata bisa loh laptop murah. Masa gini doang nggak bisa? Ya, sekarang kita masuk ke bagian mikrofon. Sebenarnya sih mikrofonnya cukup standar, masih nyaman buat dipakai online meeting atau belajar online. Nggak hancur-hancur banget lah suaranya. Biasanya di harga sekitar 4 juta juga, produsen ini kasih prosesor cupu atau sekelas Celeron atau Pentium. Tapi Axio nggak mau main di kelas cupu kayak gitu. Walaupun harganya murah, Axio ini pengen stand out aja daripada brand-brand lain atau kompetitornya. Makanya di laptop ini Axio kasih prosesor Intel Core i3 105G1 dengan tenaga 2 core 4 thread. Prosesor kayak gini bikin laptop ini nyaman diajak kerja dan cukup kenceng. Apalagi Axio ini juga sudah dibekali dengan SSD NVMe 256GB dari VC Pro yang speed rate-nya ini sampai 2000-an Mbps. Dan hasilnya lagi ini bisa di-upgrade. Axio juga kasih satu slot M.2 SATA lagi kalau 256GB itu masih dirasa kurang cukup untuk kalian. Udah gitu RAM-nya juga 8GB yang ada di laptop ini juga bisa di-upgrade. Ini cukup istimewa untuk level harganya. Laptop harga segini bisa dikustomisasi sedemikian banyak, itu udah poin plus banget. Merek lain aja nggak mau kasih kebebasan kustomisasi seperti ini. Untuk performanya, gue pribadi ngerasa cukup untuk dipakai kerja atau sekolah, dipakai ngetik-ngetik atau Microsoft Office atau browsing atau nonton film, desain ringan, bahkan gaming ringan pun masih bisa diandalkan. Walaupun di gaming perlu diingat ya, jangan ekspektasinya 60 fps ke atas. Hasil benchmark PC Mark 10-nya aja ada di angka 3290 poin. Kalau dibandingin sama laptop merek lain dengan prosesor Celeron N4020 dengan harganya setara, laptop ini sudah dapat melibas performanya ini sampai 53% lebih tinggi daripada kompetitor atau saingannya yang menggunakan Intel Celeron tadi. Apalagi kalau RAM-nya di-upgrade, pastinya makin ngacir banget ninggalin lawannya ini laptop. Saat diuji stress test dan kestabilan dengan CyberBench R23 sebanyak 10 kali berturut-turut, laptop ini mampu mempertahankan performa di angka 1855 poin dan deviasi performanya hanya 1,44% saja. Suhu maksimumnya memang mencapai 93 derajat, tapi laptop ini mampu menurunkan suhu dan menyesuaikan performa dengan cepat sehingga suhu rata-rata ada di sekitar 73 derajat saja. Untuk gamingnya ya jangan berharap game AAA juga, main CSGO aja kadang mandek-mandek. Yang sudah kami uji sih, main Dota 2 dan Valorant di resolusi Full HD masih cukup nyaman di sekitar 30-40 fps. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih puas lagi, kalian bisa turunin resolusinya ke 720p untuk mendapatkan fps lebih. Jadi makin asik lah, seenggaknya laptop ini gak cuman diajak kerja doang, tapi bisa push rank dikit gitu kalau misalnya kalian lagi bosen. Ya siapa tahu kalian bawa main game Valorant, rank kalian bisa semakin turun tentunya.
Untuk baterainya, Axio kasih baterai dengan kapasitas 4000 mAh di laptop ini. Saat kami uji menggunakan PC Mark 10 Modern Office Battery Test, laptop ini mampu bertahan 6 jam 13 menit. Angka yang menurut kami ini cukup memuaskan. Dan charger yang dipakai juga terbilang ringan dengan kapasitas daya 65 watt. Dengan daya seperti ini bisa kali Axio nanti ke depannya ini pakai USB Type-C aja, jangan pakai yang tradisional seperti ini. Akhir kata, gua suka banget sama laptop ini. Laptopnya bukan packagingnya, ini harus diingat karena laptop ini punya desain yang cukup cakep di dalamnya dan performanya juga ini cukup cakep. Layarnya juga IPS, konektivitas komplit, upgradable storage dan RAM, dan yang paling penting harganya itu cuman 3.990.000 saja. Dengan harga seperti ini, segala kekurangan dari build quality dan color gamut yang rendah bisa dimaafkan. Ya kalau untuk soal packaging tadi itu sebenarnya preferensi masing-masing aja, kalian suka apa enggak. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Kita tunggu aja apakah laptop ini akan goib. Ya kalian tunggu aja. Tapi kalian tuh bisa komen juga di kolom komentar, apakah laptop ini emang menarik banget daripada kompetitor-kompetitornya. Siapa tahu ada beberapa list yang mungkin kita lupa yang lebih keren dari ini. Kalian komen aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi dan Valentino Rossi. Bye bye guys.